pakai lithium aluminum hydride. Ada juga yang pakai sodium borohydride misalnya. Jadi senyawa-senyawa organologam itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau melakukan sisi coupling, ya, jadi kalau kita mau menggabungkan karbon dengan karbon, itu kan salah satu reaksi kimia yang cukup sulit ya. Di karbon kita sambungin dengan karbon. Jadi sisi coupling ini ya salah satu reaksi yang sangat penting gitu ya di kimia organik kalau kita mau bikin suatu molekul yang cukup besar, terutama untuk misalnya drug discovery itu orang-orang yang bikin obat gitu, sintesis senyawa obat ataupun mungkin di industri farmasi. Nah, reaksi yang mungkin salah satu yang terkenal mungkin teman-teman juga familiar namanya Suzuki-Miyaura reaction ya. Ada itu menggunakan katalis platina sebenarnya ya, tapi ada yang lain juga ya menggunakan reaksi Grignard. Nah, itu salah satu contoh aplikasi dari senyawa-senyawa organologam. Jadi kebanyakan yang katalis. Nanti kita akan lihat satu persatu. Ya. Oke, jadi secara umum senyawa organologam yang atom pusatnya itu berada di main group itu kebanyakan lebih cenderung interaksi yang terjadi antara atom pusat dan ligannya itu sigma bond ya. Jadi kebanyakan memang sigma bond. Karena elektron valensi dari atom pusatnya ya kalau nggak sp gitu ya, kalau gitu. Jadi tidak terlalu kalau p pun nah, mungkin bisa dia pi tetapi ya dalam bentuk p. Tapi kalau dia orbital luarnya tuh s, maka dia akan tidak mungkin ya, impossible untuk membuat interaksi pi. Kan pi itu kan dia harus side to side kan, bukan head to head gitu ya. Nah, jadi memang kebanyakan tipe interaksinya adalah sigma bond. Nah, kalau misalnya dia poliatomik, kecenderungannya bisa dalam bentuk 3 center 2 electron seperti ini. Ya, jadi ini 1, 2, 3 3 center. Jadi 2 elektron yang ada dari ligan ini di-share untuk 2 atom pusat. Atau 4 center 2 electrons seperti ini. Jadi ada 4 center atom, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi 2 elektron yang ada di ligan, ini kan ligannya NH3 ya contohnya. Jadi 2 elektron yang ada di sini ini di-share ke 3 atom pusat. 3 logam lah gitu ya. Plus dengan atomnya itu sendiri, jadi namanya 4 center 2 electrons bond. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sintesisnya ini salah satu organologam yang pertama kali disintesis lah ya, gitu ya, secara historik. Kemudian reaktivitasnya kebanyakan memang dipakai ada 2 aplikasi utamanya sebagai nukleofilik. Nanti kita akan lihat contohnya, atau sebagai basa. Ya, jadi kalau nukleofilik itu biasanya kan kalau kita ingat di di kimia organik ada beberapa tipe reaksi ya nukleofilik. Jadi dia biasanya SN lah ya gitu ya. Jadi bisa SN1 atau SN2. Sedangkan kalau basa dia mengambil gitu ya. Jadi dia mengambil proton biasanya. Nah, ini bisa dalam bentuk eliminasi ataupun mungkin SN juga. Nah, kemudian di aplikasi yang lain dia juga bisa bersifat sebagai auxiliary ya, tambahan gitu ya, dalam beberapa jenis reaksi organik sintesis. Kemudian sebagai sumber organic groups ya. Jadi kalau kita mau masukkan gitu ya, atau mau memperkaya suatu molekul dengan additional functional group, organic functional groups, nah ini juga bisa gitu ya. Atau ke medal transisinya melalui metatesis. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau kita mau punya senyawa senyawa kompleks ya dengan logam transisi, tapi ligannya itu kita mau bikin ligannya organik gitu ya. Nah, jadi ini salah satu cara juga kita pakai organometalik sebagai hub-nya. Gitu. Oke,
Nah, ini hal yang perlu diketahui juga gitu ya, perlu dipahami bahwa kita punya aturan 18 elektron dan aturan oktet ya, tetapi untuk kasus ini tidak semuanya mematuhi aturan oktet ya. Jadi ada juga yang anomali gitu ya kasusnya. Bisa dalam bentuk elektronnya terlalu banyak, too many electrons, jadi lebih elektron countingnya lebih besar dari seharusnya, baik itu 8 ataupun 18. Kalau misalnya nih beberapa kondisinya ya, jadi atomic radiusnya besar gitu ya, jadi ligannya banyak kan, semakin kita sudah mendiskusikan ini baik di LTSK ataupun kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa kalau atomnya itu besar memang cenderung bilangan koordinasinya juga akan lebih besar gitu ya, karena kemampuan dia untuk mengakomodasi lebih banyak ligan, sehingga elektron countingnya pun akan tendensius lebih banyak, lebih besar dari seharusnya gitu. Atau atom pusatnya itu adalah elemen atau unsur yang elektropositif, atau ligannya kecil gitu ya. Nah, ini juga sama, dan strukturnya kelat ya. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya sudah kita diskusikan secara umum di LTSK ya. Jadi ada 3 kriteria yang mempengaruhi bilangan koordinasi gitu ya. Nah, bilangan koordinasi ini kan berpengaruh besar terhadap elektron countingnya kan. Jadi kalau semakin idealnya kalau anionic ligan ya, pasti dia akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah elektron, karena makin banyak elektronnya kan yang dipakai untuk pembuatan ikatan. Nah, kalau yang elektronnya terlalu sedikit ya, jadi kurang dari 8 ataupun 18 total elektronnya, ya ini beberapa indikasinya. Jadi atomic radiusnya itu kecil gitu ya. Kemudian less electropositive elements. Jadi elemen atau unsur atom pusatnya itu cenderung lebih negatif gitu. Nah, jadi secara umum memang kita bisa mengatakan itu preference ya, rather than rule. Jadi kalau rule itu kan harus dipatuhi gitu ya. Nah, jadi kalau dia tidak 18, maka tidak stabil gitu ya, tidak selalu seperti itu. Jadi, nah, ini secara umum strukturnya ya, kalau kita mau lihat satu persatu. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya oke, sebentar. Strong preference for pi donors group. Ya, jadi tadi seperti yang sudah saya singgung di awal sedikit, bahwa memang lebih cenderung pembentukan tipe atau mode ikatannya itu adalah pi donors. Nah, ini kalau kita lihat di cyclopentadienyl magnesium sini ya. Jadi Mg-nya ini di tengah. Nah, ini pembentukan sigma donornya. Nah, ini yang di cyclopentadienyl Fe gitu ya. Ini kalau salah Fe cyclopentadienyl. Ini perbedaannya ya. Ini kira-kira strukturnya seperti ini. Cyclopentadienyl. Ini ferrosin. Nah, jadi teman-teman bisa lihat perbedaan yang jelas gitu ya antara kalau ini Mg ya dengan Fe. Fe kan golongan transisi ya, transitional metal kompleks atau metal organometalik. Kalau ini yang main group. Magnesium kan main group ya, Fe logam transisi. Jadi kelihatan sini ya. Jadi memang elektropositivitasnya itu jauh lebih besar. Jadi ini terata biru. Jadi elektron density itu kan semakin merah semakin besar gitu elektron density-nya kan. Nah, kalau di sini lebih tersebar gitu ya. Jadi karena ada ikatan pi yang terjadi di sini.
Nah, kemudian tadi 3 center to electrons atau 4 center electrons ya. Jadi ini contohnya trimethyl aluminium ya, jadi ada 3 center, ini yang 4 center. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk reaktivitas tadi juga sudah disinggung ada macam-macam. Ya, yang pertama berfungsi sebagai nukleofilik. Jadi ini salah satu contohnya ya reaksinya. Jadi kalau senyawa organometal main group ini digunakan sebagai nukleofilik, maka salah satu reaksi yang bisa diakomodasi adalah reaksi adisi terhadap gugus fungsi polar seperti CX bond, ya, C double bond X. Ya. Nah, jadi ikatan X-nya ini bisa nitrogen, bisa oksigen. Jadi untuk karbonil misalnya contohnya ya, kita tahu karbon di gugus karbonil itu kan sedikit elektropositif. Jadi dia gampang untuk diserang oleh suatu nukleofilik gitu ya. Nah, kalau kita pakai biasanya kalau nukleofilik kita itu kan bisa dalam bentuk OH- gitu ya, atau metoksi gitu. Nah, tergantung nanti kekuatan nukleofiliknya itu kan dari polarisabilitas negatif charge ini ya. Nah, jadi dia bisa menghantam atau menyerang karbon di karbonil ini yang bermuatan sedikit positif. Nah, tetapi kalau kita mau mensubstitusi karbon, jadi kita punya karbon bond ya, karbon bond. Kalau ini kan nanti jadi alkohol biasanya ya, gitu ya. Jadi misalnya kalau ada ini ke sini, nah ini jadi diol akhirnya. Ya. Nah, jadi biasanya jadi diol gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau menambahkan karbon, maka salah satu strateginya adalah menggunakan organologam ini, ya, organologam yang main group, karena kalau main group kan pasti logam itu kan bermuatan positif, jadi akhirnya karbon yang di sini di R ini akan menjadi lebih negatif kan. Nah, maka ini bisa digunakan sebagai pembuat atau mengenerate nukleofilik ya. Jadi meskipun karbon adalah unsur yang elektropositif ya, lagi cenderung bermuatan positif, tapi karena dia berikatan dengan logam, maka dia menjadi lebih negatif gitu. Nah, itu. Oke, nah itu reaksi yang pertama. Nah, reaksi yang kedua ini adalah reaksi substitusi pada karbon sp2. Ya, jadi sebenarnya sama lah seperti ini, tetapi kalau ini spesifik C double bond, kalau di sini ya karbon sp2 gitu ya, bisa dalam bentuk seperti ini atau karbon-karbon gitu. Jadi dien seperti ini. Jadi kalau kita mau mensubstitusi karbon juga di sini bisa pakai pendekatan yang mirip sebenarnya sama kayak gini. Jadi ini net positif, ini negatif ya. Jadi intinya sama ya, nukleofilik. Jadi Rm, jadi R ini akan menjadi negatif gitu, negatively charged karena dia berinteraksi dengan M. Nah, tetapi ya kembali ke reaksi nucleophilic attack sendiri ya. Kalau misalnya target yang diserangnya itu tidak pure, tidak terlalu elektropositif, maka kemampuan nukleofilik untuk menyerang pun akan menjadi lebih berkurang kan ya gitu ya. Jadi kalau sp3 karbon biasanya itu lebih susah. Ya, malah di sini tidak terjadi gitu ya. Kalau meskipun kita sudah pakai organologam main group, ya, jadi perlu misalnya fasilitator gitu. Jadi kalau tadi kan kalau karbonil ya di sini slightly positif, slightly negatif gitu. Tapi kalau karbon dengan karbon sp3 seperti ini, kan ini elektropositifnya dengan di sini kan tidak terlalu sama kan gitu. Dia tidak polar, non polar dia. Ini tidak ada polarisabilitas, sehingga kalau kita punya nukleofilik untuk menyerang ke situ juga lebih susah meskipun nukleofiliknya cukup kuat gitu ya.
Jadi nukleofilik itu hanya bisa menyerang kalau si targetnya itu juga sudah sedikit lebih positif. Itu apa namanya? Kalaupun terjadi itu melibatkan multiple mechanisms. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan di sini dulu gitu ya, di karbon targetnya itu membuat agar buat dia jadi lebih positif. Misalnya taruh gugus yang apa namanya penarik elektron, sehingga di sini elektronnya menjadi lebih elektropositif gitu ya. Jadi ada gugus penarik elektron withdrawing group. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, reaksi selanjutnya ini adalah reaksi substitusi dengan elemen yang lain ya. Jadi bertukar. Jadi ini di beberapa kasus ini juga disebut sebagai metatesis ya. Jadi pertukaran ligan sebenarnya. Jadi kalau kita ambil contoh ya. Jadi apa namanya? Dan pertukaran M-nya ini ya. Contohnya di sini metil ya, metil magnesium bromide. Ini Grignard nih, reaksi Grignard ya. Nah, kita punya BiO metoksi ya, trimetoksiboron. Jadi trimetoksiboron ini akan berinteraksi dengan apa namanya metil magnesium bromide ini, sehingga nanti salah satu metilnya ini pindah ke sini. Jadi bertukar, substitusi. Ya. Jadi kalau kita mau misalnya memindahkan salah satu metilnya ini, ya metil masuk ke sini dan seterusnya. Jadi kalau kita mau sintesis, tadinya kan dia seperti ini ya, trimetoksiboron. Nah, jadi dengan menggunakan metil magnesium triekivalen ya, 3 ekivalen metil magnesium boron, kita akan mendapatkan trimetil boron seperti itu. Prosesnya seperti ini. Jadi dia satu-satu ditukar gitu ya. Metoksinya ini ditukar dengan metil dari metil magnesium bromide, bukan boron ya, bromide. Oke. Nah, itu beberapa contoh reaksi-reaksi organologam dari golongan main group kalau dia bertindak sebagai nukleofilik. Nah, sekarang kita akan lihat kalau dia menjadi basa. Ya. Basa kan sebenarnya prinsipnya sama kayak nukleofilik tadi ya. Jadi secara umum apa yang dilakukan itu sama seperti basa-basa yang lainnya. Nah, kalau di organik kan basa macam-macam. Kita ada pakai piridin misalnya gitu ya. Ada pakai OH- gitu ya. KOH atau NaOH gitu ya. Kalau di reaksi-reaksi organik, ini kalau yang pakai bahasa organik, piridin, apalagi ya. Yang terkenal itu, apalagi ya bahasa organik ya. Saya ingat cuma piridin doang. Oke, nah jadi intinya sama. Dia si pasangan elektron bebas dari basa itu yang berperan. Nah, kebanyakan memang dia akan mengambil apa namanya proton ya dari spesies yang kita mau apa namanya hasilkan gitu ya, atau mau kita tarik, dan biasanya produknya adalah alkane ya gitu ya. Jadi ini mirip sekali dengan reaksi-reaksi yang sudah kita pelajari di organik. Nah, dan perilakunya juga sama. Jadi yang berperan di situ adalah apa namanya muatan negatifnya. Jadi kalau misalnya yang kita pakai itu bukan apa namanya OH- ataupun basa organik seperti ini, tetapi senyawa organologam, maka biasanya mekanismenya ya sama aja gitu. Jadi R-nya di situ yang berperan. Ya. Nah, ini
Jadi R minusnya, karena R dengan M, jadi ikatan, misalnya R-nya ini karbon ya, karbon dengan M, maka karbon ini tadi sama, dia bermuatan negatif karena ada perbedaan elektronegativitas tadi, sehingga C di sini bisa menangkap atau mengekstrak gitu ya proton dari molekul lain. Ini contohnya reaksi eliminasi pada senyawa halogen ya. Jadi contohnya di sini X ini adalah electron withdrawing group ya. Jadi di organik ada yang masih ingat, ada yang kita sebut sebagai karbon alfa. Karbon alfa itu ada yang masih ingat apa? Itu Pak, karbon yang dia posisinya di sebelah karbon yang mengikat CO, CKB. Ya betul. Tidak selalu CO ya, tapi ada gugus lain yang electron withdrawing. Jadi karbon alfa itu cenderung lebih asam kan gitu ya. Nah, jadi kalau tadi saya contohnya ya, nah kayak gini. Nah ini karbon, jadi ini karbonil gitu ya. Nah di sini kan biasanya ada hidrogen gitu ya di karbon. Nah ini yang kita sebut sebagai posisi alfa. Nah hidrogen yang di sini kita sebut sebagai hidrogen alfa. Nah, hidrogen alfa ini cenderung lebih asam dibandingkan karbon yang di posisi beta atau gamma gitu ya. Kenapa? Karena ada efek electron withdrawing dari sini. Nah, jadi karbon di sini menjadi tertarik gitu elektronnya sehingga ikatan CH di sini menjadi lebih mudah lepas. Nah, sama di sini, ini adalah posisi alfa gitu ya. Nah, karena dia posisinya sebagai basa, ya bukan sebagai asam, ya tentunya in fact kalau di real applicationsnya ada kecenderungan dia juga bisa jadi nukleofilik kan gitu ya. Jadi ada kompetisi nih, nanti produknya apakah produk dia sebagai basa ataupun produk sebagai nukleofilik. Tapi kita coba teman-teman dipisahkan saja gitu ya, karena kita yang ingin kita pelajari adalah aplikasi dan mekanismenya. Ya, jadi sama ya, karena hidrogen alfa dia bersifat lebih asam ya, ini bisa diambil gitu ya, diekstrak oleh R yang bermuatan sedikit minus tadi, karena bermuatan minus ya gitu. Nah, jadi produknya menjadi etena ya. Nah, kemudian ada di sini RH dan MX gitu ya. Oke. Jadi ini elektron sini ke sini, ini elektronnya lepas. Nah, ini ketemu dengan yang ini mengendap biasanya ya. Jadi logam gitu ya. Kalau ini Cl contohnya, ini Mg ya MgCl jadinya, jadi garam. Nah, ini yang driving force-nya. Jadi MgCl-nya itu kecenderungan dia akan mengendap sehingga reaksinya cenderung mengarah ke pembentukan produk. Itu driving force-nya biasanya kalau ada endapan, reaksi kimia itu biasanya reaksinya lebih spontan ke arah pembentukan produk. Oke, nah itu reaksi eliminasi. Nah kemudian ada lagi reaksi lain yang dimana organologamnya itu bersifat sebagai basa, yaitu kita sebut sebagai reaksi metalasi, metallations. Nah di sini cenderung lebih ada unsur pembentukan kelat ya. Tapi sebenarnya sama. Jadi yang berperan juga R minusnya ini sebagai basa. Nah, di sini kalau kita lihat hidrogen, dia mengambil hidrogen juga dari sini ya, mengekstrak hidrogen. M karena di sini negatif, dia M-nya pindah ke sini. Nah, kemudian N-nya ini membentuk kelat gitu ya. Ini driving force-nya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya saya mau bikin kayak gini ya gitu. Mau saya mau potong gitu di sini. Nah, jadi ya ini saya tempelin aja M gitu ya. Kemudian saya reaksikan, ini nanti akan keluar reaksinya. Ini karena ini masuk ke sini, R di sini kan, kalau R-nya ini, R-nya itu, ya, jadi R-nya langsung jadi kepotong. Nah, gitu.
produknya. Oke, itu metalasi. Nah, kemudian ada lagi contoh metalasi yang kedua ya. Tapi kalau yang model begini ya, jadi biasanya kita mau memasukkan ini ke dalam situ ya, ke oksigennya ya. Nah, tapi biasanya ada unwanted side reactions. Jadi bisa karena ini ada karbonil ya. Jadi ini cenderung bisa juga terjadi reaksi nukleofilik ataupun nukleofilik. Jadi R-nya ini menyerang ke sini, R- nya menyerang ke situ, atau dia bersifat sebagai basa. Ya. Nah, jadi untuk mencegah itu ya ada beberapa strategi lah. Jadi ini pengetahuan di luar saja. Biasanya enoletnya di protected gitu ya untuk mencegah ada nucleophilic attack dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada beberapa informasi ya, hanya CH bond yang asidik, misalnya asetilen, cyclopentadiene yang bereaksi tanpa asisten dari coordinating groups. Nah, kemudian yang terakhir juga kalau dia bersifat sebagai basa ya tentunya kalau dia bereaksi dengan senyawa organik yang asam gitu ya, contohnya alkohol seperti ini ya. Jadi dia bisa bertukar nih posisinya, jadi R-nya ke sana, M-nya ke sana gitu ya, hidrogennya ke sana, M-nya ke sana gitu ya. Nah, dan ini juga bisa bereaksi dengan amin ya. Amin kan nitrogennya juga, hidrogen di amin juga bisa bersifat asam gitu ya. Atau amida gitu. Tapi ya kalau reaksi-reaksi kayak gini karena dia perannya bisa multiple ya. Jadi kalau kita lihat macam-macam kan perannya bisa bertindak sebagai bertindak sebagai nukleofilik, bisa bertindak sebagai basa, maka ya itu challenge-nya kalau di organik itu kan. Jadi banyak sekali byproduct, gimana caranya kita bisa mendesain suatu reaksi yang hasilnya itu 100%. Gitu. Kan biasanya kalau kalian baca jurnal organik itu kan yang paling utama dilihat itu adalah yield kan. Jadi yieldnya, jadi setiap kali kita sintesis organik itu pas pertama kali diukur ya yield berapa persen. Kalau 100% menghasilkan produk yang kita inginkan berarti bagus gitu. Nah, tapi jarang gitu ya ada yang mendevelop reaksi kimia tapi hasilnya 100%. Biasanya menghasilkan rasenik atau campuran. Nah, kalau misalnya dia yang apalagi stereokimia tadi rasenik atau mungkin dengan produk-produk yang lain, hasil dari reaksi dengan peran yang berbeda. Jadi satu senyawa itu tidak melulu punya satu peran biasanya. Jadi banyak sekali peran. Ini kalau strukturnya masih relatif simpel loh. Jadi cuma karbonil aja di situ. Coba kalau kalian bayangin di situ ada karbonil, ada alkohol, ada karboksilat gitu ya. Ada amida, ada imin dan sebagainya. Wah, reaksinya menjadi sangat-sangat bervariasi lagi. Jadi oleh karena itu biasanya organik itu cukup complicated memang. Kalau kalau misalnya mendevelop suatu reaksi kimia yang baru, kecuali kalau sudah well known. Nah, kemudian selain itu tadi kita juga sudah membahas si organologam ini juga bisa bersifat sebagai reduktor ya. Jadi kalau di organik itu kan, kalau di anorganik ya, kalau kimia anorganik kalau dari perspektif kita di lab bawah gitu ya. Kalau di kimia kan anorganik itu di lab bawah gitu ya, di lantai dasar. Jadi kalau kata orang anorganik, reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi ya kan. Nah, kalau di organik, orang lab atas, definisi reduksi itu agak sedikit berbeda. Meskipun sebenarnya itu sama ya. Jadi urusannya bilangan oksidasi juga. Jadi
Nah, tetapi kalau di organik lebih cenderung mereka mendefinisikan seperti ini. Jadi kalau reduksi menurut orang organik itu adalah suatu senyawa itu menerima additional hidrogen. Jadi kalau dia dapat hidrogen, ya, maka itu reduksi artinya. Jadi kalau hidrogennya tadi 5 misalnya, terus dia hidrogennya 10 dengan atau 2 kali lipatnya atau mungkin jadi 6 atau 7. Nah, maka senyawa tersebut tereduksi itu. Jadi salah satunya indikatornya itu adalah dia menerima hidrogen. Nah, oksidasi sebaliknya dia menerima oksigen. Gitu. Jadi kalau oksigennya makin banyak dia teroksidasi, kalau hidrogen yang makin banyak dia tereduksi gitu. Indikatornya itu. Nah, jadi peran senyawa organologam main group ini sebagai reduktor ini ya salah satunya adalah sebagai reduktor karena dia mempunyai kemampuan untuk mentransfer hidrogen. Jadi memberikan hidrogen. Nah, yang mana yang dia berikan hidrogennya? Hidrogen beta. Tadi kita melihat ada hidrogen alfa. Nah, ini di sini hidrogen beta. Jadi sebelahnya ya. Jadi posisi sebelahnya alfa. Jadi kalau posisi alfa itu berarti karbon yang directly berada di sebelah gugus fungsinya. Nah, jadi kalau hidrogen ya berarti hidrogen beta. Jadi ada di posisi sebelahnya. Salah satu contohnya hidrogen beta ini adalah lithium aluminium hydride. Jadi dia bisa mendonorkan hidrida H-. H- ini yang biasanya digunakan untuk reduksi. Ya, jadi kenapa misalnya orang kalian nanti kalau penelitian gitu ya menggunakan NaBH4 gitu ya sebagai reduktor. Nah, kayak gimana proses reduksinya ya? Jadi dia memberikan H- biasanya gitu atau lithium aluminium hydride. Ya, sama aja nih. Jadi dia memberikan H- juga gitu. Nah, jadi ini yang masuk ke dalam jadi bukan H+ ya. Kalau plus kan proton, H- itu hidrida. Hydride bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini biasanya yang terjadi seperti ini mekanismenya. Dan yang paling sering itu biasanya dilakukan oleh senyawa kompleks dengan atom pusat aluminium biasanya. Aluminium itu yang paling sering. Ya. Tapi lithium aluminium hydride ada lagi di organik itu namanya DIBAL. DIBAL H. Nah, diisobutyl aluminium hydride kalau nggak salah panjangannya. Nah, itu lebih kuat lagi tuh. Jadi paling kuat reduktor di anorganik. Jadi kalau ini kita larutkan di dalam air meledak nih. Nah, even sebenarnya lithium aluminium hydride pun sebenarnya cukup tinggi ya, cukup energetik gitu ya, cukup tinggi. Ini nggak bisa dilarut. Ini mungkin bisa pakai metanol lah gitu ya, larut-larut polar yang aprotik gitu. Nah, kalau NHB4 mungkin masih bisa kita pakai air pelarutnya. Nah, ini kan ya mungkin kalau ada nanti yang bergabung di grupnya saya ataupun Bu Aminah, itu kan biasanya kalau kita sintesis nanopartikel emas biasanya ya, reduksi yang kita pakai kan kebanyakan NaBH4 atau ya ada juga yang pakai asam askorbat gitu ya. Nah, NaBH4 ini ya jadi dia mereduksi AU3+ gitu ya menjadi AU0 gitu. Nah, apa kita pakai ini ya karena dia lambat gitu. Reduktornya mild reducing agent. Jadi mild, bukan strong. Jadi kalau kita mereduksinya cepat, ya nanti partikelnya akan besar gitu ya. Pertumbuhan kristalnya akan cepat, kristalnya pun akan tumbuh menjadi agak lebih besar. Dan bentuknya tidak bisa kita kontrol. Nah, kita kan kalau sintesis nanopartikel itu kan pengennya yang slow gitu ya, yang lambat crystal grow-nya. Karena kita biar bisa atur dia tumbuh kemana, ya, directions dari crystal grow-nya itu bisa kita prevent, kita hambat di ke faset tertentu sehingga
yang kita dapatkan nanti kan apa namanya bentuknya sesuai apa yang kita mau nanorod kah, mau nanocube, nanosphere dan sebagainya. Itu permainan di sini nih, permainan di lajunya crystal gold. Oke, nah ini beberapa contoh apa namanya senyawa organologam main group kalau dia berfungsi sebagai reduktor. Nah, selain fungsinya sebagai donor hidrida, ya, jadi kalau dia sebagai reduktor, apa namanya pathways yang pertama dia mendonorkan hidrogen. Nah, yang kedua, nah ini betul-betul dia memberikan elektron. Nama prosesnya single electron transfer. Jadi bukan hidrit yang dia berikan, tetapi elektronnya benar-benar elektron. Ya, tapi ini biasanya hanya terjadi di atom pusat yang betul-betul sangat elektropositif ya. Contohnya seperti litium. Ya, jadi ya elektropositif ya dia harus punya energi ionisasi yang sangat kecil kan, biar dia bisa memberikan elektron gitu ya. Di elektron transfer. So, tadi hidrat itu apa namanya dia melepaskan gitu ya. Jadi apa namanya hidrogen yang berperan sebagai reduktornya. Kalau di sini elektronnya yang berperan. Itu betul-betul spesies organologam itu betul-betul melepas apa namanya satu elektron gitu ya ke counterpartnya. Contohnya di sini. Nah, R lithium dia memang betul-betul memberikan elektron ke sini, sehingga spesies yang dihasilkan itu menjadi radikal. Gitu. Tapi apa namanya kadang-kadang memang karena radikal ini kan highly reaktif ya, nah maka apa namanya kecenderungannya ya dia nanti akan menghasilkan produk yang sama kayak reduksi dengan menggunakan hydride gitu ya, karena ya memang nanti dia akan melakukan rekombinasi atau mungkin malah cenderung menghasilkan banyak sekali byproduct yang bervariasi gitu. Karena ya problematika dengan radikal ini ya dia sangat reaktif, jadi apa namanya susah sekali untuk dikontrol gitu ya. Jadi apa namanya nggak gampang. Oke. Jelas sampai sini, apakah ada pertanyaan terkait dengan beberapa peran organologam di main group sebagai apa namanya tadi dalam reaksi-reaksi kimia dia sebagai nukleofilik, basa dan reduktor. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik, nah kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke sintesisnya. Jadi bagaimana teknik-teknik kita membuat senyawa organologam yang dengan atom pusat tadi di main group. Nah, jadi ada beberapa teknik sintesis, ya, beberapa cara kita membuat senyawa organologam main group. Yang pertama adalah direct synthesis. Direct synthesis ini artinya ya kita langsung reaksikan suatu prekursor kita dengan logam gitu ya. Nah, ini biasanya kita start off dengan menggunakan apa namanya selama senyawa halogen ya, hidrokarbon halogen RX gitu ya, dan direaksikan langsung dengan logamnya. Ya. Tapi ini hanya berlaku kecenderungannya hanya bisa kita lakukan di logam-logam yang highly elektropositif. Artinya hanya di golongan 1, mostly golongan 1 ataupun golongan 2 gitu ya. Jadi kalau golongan 3 seperti aluminium atau boron itu sudah agak susah gitu ya untuk kita lakukan direct sintesis. Ya, jadi kebanyakan memang litium, magnesium gitu ya. Hanya highly elektropositif metal saja. Itu yang pertama. Nah, cara yang kedua, nah ini yang lebih common ya, lebih sering digunakan
adalah transmetallation. Jadi transmetalasi. Jadi logamnya ditukar, ya, pertukaran logam. Nah, biasanya kita start off dengan suatu RM yang lebih dulu gitu ya. RM ini bisa kita pakai logam yang main group juga, tapi ada juga beberapa case yang kita pakai logam yang dari logam transisi. Nah, kemudian kita reaksikan dengan garamnya. Ya. Jadi garamnya dari senyawa dari atom main group ya. LiCl atau MgCl gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan bertukar tuh, tergantung. Tapi yang namanya transmetalasi ya, ikatan ini harus lebih favorable ya. Jadi ikatan barunya pasti lebih favorable. Nggak boleh dia nggak boleh yang produknya itu lebih tidak favorable dari yang awal, maka reaksinya tidak akan terjadi. Jadi kecenderungannya itu kan bisa kita lihat dari kecenderungan di deret transmetalasi yang ada di dulu kimia dasar kita juga pernah membahas kalau nggak salah. Nah, jadi nah ini juga sama, kebanyakan memang digunakan untuk membuat lithium dan magnesium. Nah ini cara yang ketiga melalui metal halogen exchange, ya, di mana M di sini lithium, X-nya ini halogen, bromine dan iodin kalau ini. Nah, R dan R ini bisa alkil dan aryl, ya. Jadi pertukaran antara, jadi mirip seperti transmetalasi, tapi ini lebih spesifik gitu ya. Meskipun sampai sekarang memang mekanismenya masih under investigation, ya. Jadi masih belum. Saya nggak tahu karena PPT ini juga sebenarnya sudah dibuat beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, mungkin sekarang juga sudah ada paper-paper yang baru yang mencoba untuk menjelaskan mekanisme dari reaksi metal halogen exchange ini. Kalau tertarik mungkin bisa di Google saja, mungkin nanti apakah betul sudah ada. Gitu. Oke. Nah, ini cara yang lain melalui reaksi adisi hidrida menjadi olefins. Nah, ini biasanya kalau kita mau membuat organologam yang sudah less elektropositif gitu ya. Contohnya seperti boron dan aluminium ya. Jadi olefins, biasanya kita pakai olefins, kemudian kita reaksikan dengan hydrides-nya. Jadi BH3 atau AlH3 gitu bisa juga ya. Atau ya AlH3 kan biasanya dalam bentuk NaBH4. Sodiumnya ini hilang gitu ya. Jadi kalau kita reaksikan di dalam air hilang. Jadi boron, nah ini ligannya nih. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian seterusnya metode yang bisa kita gunakan yang lain adalah sintesis melalui metalasi dari ikatan karbon hidrogen. Nah, ini biasanya difasilitasi oleh organologam yang lain juga gitu ya. Contoh kalau kita mau membuat ini menjadi senyawa organologam, ya, kita menggunakan butil lithium. Ya, jadi sudah menggunakan ya mirip seperti transmetalasi juga sih, tapi ini bukan logam, gitu ya. Jadi dia metalasi aja, bukan trans. Kalau transmetalasi dia bertukar gitu ya. Nanti yang kita dapatkan butil hidrogen. Ya. Di butilnya ini kan di mekanismenya secara umum seperti ini. Ini ada metoksi, ini ada hidrogen kan. Jadi dia bersifat sebagai basa sebenarnya. Jadi kita punya butil lithium. Ini kan negatif ya, ini lithium positif, dia akan ngambil hidrogen di sini, lithiumnya akan masuk ke sini. Sorry.
Tanahnya salah. Nah, ini kalau di organik saya bisa diomelin. Gitu. Nanti dia jadi molekul yang ini. Nah, nanti driving force-nya ada kelap yang terjadi. Karena jaraknya berdekatan. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, lanjutkan. Nah, ini saya ambil beberapa contoh senyawa organologam yang ada di main group untuk memberikan impresi aplikasi dari masing-masing senyawa organologam tersebut. Nah, yang pertama organolitium atau organosodium ya. Jadi ini yang mungkin bisa kita lihat ya contohnya. Kalau tadi secara umum tuh, ya, jadi in general organologam dari main group itu seperti apa sih sifatnya, reaksi-reaksi yang dia lakukan, kemudian sintesisnya kayak gimana. Nah, di sini kita spesifik. Yang pertama contohnya kita ambil contoh organolitium ya, senyawa organolitium atau organosodium. Organolitium secara umum ya karena litium ya dia akan berada di golongan 1 ya. Jadi kalau kita lihat tabel periodik all the way on the left ya, itu karena saking positifnya atom pusatnya, dan biasanya kalau kita berbicara tentang organologam kan ligannya adalah karbon ya. Jadi perbedaan elektronegativitasnya pasti jauh gitu ya. Jadi karakter ioniknya pasti akan lebih dominan daripada kovalensinya. Ya memang kalau kita berbicara ikatan kovalen koordinasi kan dia di tengah-tengah ya, tidak pure ionik seperti garam gitu ya. Jadi kalau garam kan memang betul true charge. Jadi spesiesnya memang spesies positif disebut sebagai kation, negatif sebagai anion. Nah, kemudian dia cenderung beroligomerik ya, jadi atau polymeric structure. Nah, ini kecenderungan saja, tetapi tidak general. Sifat basa dan nukleofilisitasnya ini relatif strong ya, jadi relatif kuat gitu ya kalau kita pakai sebagai basa ataupun sebagai nukleofilik itu dia cukup kuat karena ya balik lagi ke fakta bahwa dia adalah litium natrium ini adalah unsur yang elektropositif, maka polarisabilitasnya juga akan lebih besar kan gitu ya dibanding kalau misalnya kita pakai aluminium gitu. Jadi kalau bandingan aluminium R dengan lithium R ya, jadi negatif charge dari alkil di sini pasti akan jauh lebih besar yang ini lithium ataupun sodium lah. Karena lithium sodium ini lebih elektropositif dari aluminium. Oke, begitu juga halnya dengan reducing ability-nya. Karena perbedaan nuclear charge yang besar ini ya pasti ya kita akan menghasilkan banyak sekali unwanted side reactions. Jadi kalau dibayangin lithium itu dengan hydride dibandingkan dengan versus aluminium hydride gitu ya. Jadi hydride yang dihasilkan dari sini H-. Nah, ini pasti akan jauh lebih energetik. Dia pasti akan menghajar siapapun gitu. Kemudian Li di sini juga punya kemampuan tadi STE, SET, single electron transfer. Lithium karena dia elektropositif, energi ionisasinya rendah, dia bisa melepaskan elektron. Elektron sini juga bisa menghajar siapa saja yang ada yang ada di situ kan gitu. Maka kecenderungan dia menghasilkan unwanted side reactions ini pun akan lebih besar. Ya, nah ini aplikasinya ya memang tergantung dari goals kita apa. Kalau kita mau
babat habis gitu ya, mereduksi, hajar semua, kita pakai yang kuat. Tapi ya itu efek sampingnya semua dihajar sama dia, nggak peduli gitu, tidak selektif. Tapi kalau kita mau selektif, kita mau reduksi yang ini saja, nggak mau yang tempat lain gitu. Jadi ada salah satu apa namanya, kita pakai reduksi yang lain. Nah, tadi sudah sebenarnya ionic karakter, dia hampir kita bisa disebut sebagai purely ionic, ya. Mostly insoluble in any solvent that they don't react with, ya gitu ya. Kecuali air biasanya dia bereaksi dengan sangat baik, gitu ya. Karena H- akan menyerang air, H- akan menyerang H plus dari H dari air, hidrogen dari air membentuk hidrogen H plus, H2, gas hidrogen H2. Makanya dia reaksinya energetik. Ya, kalau meledak gitu ya, kalau meledak kan sudahlah ada hidrogen, gas hidrogen di sini, terus dia ada heat lagi karena reaksinya eksotermik. Nah ini yang menghasilkan resep yang paling baik untuk menghasilkan ledakan tuh. Jadi ada bahan bakarnya hidrogen di situ sebagai byproduct, kemudian ada heatnya. Jadi begitu kita campur kan dia langsung gitu meledak. Very strong base, ya tadi juga sudah disampaikan di sini. Ya. Tapi nucleophilic, not good acid. Sebenarnya nucleophilic ini tergantung dari ligannya juga sih sebenarnya. Jadi ya konsep yang sama bisa kita aplikasikan ya, menggunakan pendekatan sterik ya. Jadi ya nucleophilic kan semakin bulky nucleophilic tersebut gitu ya. Jadi kan R-nya ini, kalau R-nya ini bulky, ya, meskipun ininya highly negatif gitu, kalau R-nya ini besar gitu, ya dia kalau mau menyerang karbonil pun pasti akan tergantung seberapa gede R di sini kan. Gitu. Gitu. Nah ini tadi kenapa dia cenderung membentuk gerombolan gitu ya, oligomeric atau polymeric structure. Nah ini driving force-nya. Jadi driving force-nya itu kebanyakan memang karena ada elektrostatik ya, electrostatic interactions. Jadi tadi ya purely ionic, ya, perbedaan elektronegativitasnya cukup besar, maka dia cenderung memuaskan kelebihan muatannya itu dengan membentuk di share gitu ya. Jadi ya ini polarisabilitas lah gitu ya. Jadi kalau ya ini hukum alam juga berlaku di sini. Kalau saya punya banyak ya daripada saya pakai sendiri, ya, jadi kebanyakan nih, jadi saya share aja. Jadi dengan sharing itu muatan yang tadi besar itu bisa didistribusikan gitu ya, dilepaskan gitu. Nah, ini yang satu two electron one center, two electron two center, three center ini yang multiple polymeric. Nah, ini yang two electron four center. Seperti itu pembentukan ikatannya. Jadi ini sigma bonding ya. Jadi ada sigma bond dari karbonil ini yang kemudian di-share dengan P elektron dari lithium di sini. Jadi seperti itu kira-kira pembentukan orbital molekulnya. Ini ada beberapa contoh senyawa organolitium yang sering digunakan atau diaplikasikan di reaksi-reaksi organik. Ada etilitium. Ini CY itu
2, 3, 4, 5, 6. Cyclohexyl. Coba itu. Cyclohexyl, lithium, 6. Ada 6. Butyl lithium, CHF. Nah, ini biasanya kalau udah panjang kayak gini ada singkatan namanya nih apa. Saya nggak tahu. Di organik itu bisa macam-macam singkatan. Atau dia pakai nama gitu ya, reaksi Grignard gitu. Yang menemukan kan namanya Grignard. Contoh lain, senyawa sparein, methylnitrosparain. Phenylithium PMDTA, nah ini PMDTA. Oke. Ini lithiumnya di tengah. Ini ada phenyl di bawahnya nih. Oh ini phenylnya, sorry. Nah, ini PMDTA-nya di sini. Ini nitrogennya. Jadi ini kalau kita lihat kan tetrahedral ya bentuknya. Oke, jelas sampai sini ada pertanyaan? Maaf Pak, izin nanya. Ya. Saya bingung kalau seandainya di organolithium ya, kan tadi kalau seandainya dia cuman Li sama alkyl kan, misalkan LiL ya Pak, kan dia ikatannya kayak kovalen kan. Nah ini kalau tetrahedral gimana Pak? Kan Li dia cuman ada satu, atau kan satu elektron valensi, apakah dia dengan PMDTA-nya itu cuman interaksi gaya antar molekul atau gimana Pak? Untuk Ya, di organometadik ini. kalau di sini semua kovalen koordinasi nih. Nah, jadi kalau tadi dengan yang ini ya, atau yang mana? Yang ini? Iya, ya itu Pak maksud saya. Oke. Nah ini dia dengan metil ya. Jadi dengan metil ya salah satu. Jadi ini kalau ini kovalen. Ya, jadi dibedain ya. Nah, jadi 3 si karbon hidrogennya ini tetap kovalen, tapi karbon dengan litiumnya ini kovalen koordinasi nih. Jadi dibedain tipe ikatannya ya. Karena di sini ada pasangan elektron bebas. Jadi orbitalnya juga nanti berbeda. Jadi kalau di sini orbital yang berinteraksi ya sp3 gitu ya. Kalau yang di sini ya berarti anything yang homonya gitu ya. Jadi dia bersifat sebagai sigma donor di sini gitu. Nah, kalau di sini juga sama. Nah, kalau di sini ini tetrahedral karena memang bilangan koordinasinya 4. Kalau di sini dia bilangan koordinasinya 1. Jadi ini sebenarnya linear bukan tetrahedral nih. Ya. Jadi dia itu linear. Nah, ininya aja yang ada 3 gitu di belakangnya. Jadi looks like ini. Tapi sebenarnya ini bilangan koordinasinya 1. Kalau di sini bilangan koordinasinya 4. Bayang nggak? Iya Pak, jadi berarti kalau yang 4 tuh dia koordinasi juga kan ikatannya? Iya, kalau ini semua kovalen koordinasi. Karena ini ligannya ada 4. Ini kan di bawah dia mengkelat nih. Polidentat kan dia. Jadi di 1, 2, 3 gitu. Dia bisa berinteraksi dengan 3 nitrogen kan. Jadi tridentat. Nah, di atas satu lagi dengan phenyl di sini. Gitu. Nah, tapi bilangan koordinasinya 4. Kalau di sini dia bilangan koordinasinya 1 nih. Cuma yang ini kovalen gitu. Jadi kalau ini mau kita lihat sebagai satu entitas lah gitu ya. Jadi, atau RI gitu. Saya juga. Gitu ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, nah ini sintesisnya ya. Jadi pembuatan organolithium. Jadi tadi sama sebenarnya tidak ada jauh perbedaan dengan apa yang sudah kita diskusikan di beberapa slide sebelumnya. Jadi sintesis organolithium ini relatif sama ya dengan pembuatan senyawa kompleks di main group yang lain juga bisa melalui direct synthesis. Ya, dan ini yang memang paling sering ya dibuat gitu ya. Tadi juga disampaikan memang secara lebih eksklusif untuk pembuatan lithium ataupun magnesium.
Nah, ini reaktivitasnya ya. Alkil, aril, klor, ClBrI semakin besar ininya reaktivitasnya. Untuk commercial applicationsnya memang paling banyak digunakan chloride sebagai starting materialnya. Nah, tetapi kalau di lab biasanya pakai bromide ataupun iodides-nya. Ya, jadi karena lebih mudah digunakan. Saya memang kebetulan tidak pernah menggunakan tapi itu aluminium ya, tidak pernah pakai lithium. Tapi mungkin saya pakai LiF sekarang ya, karena saya mulai masuk ke dalam riset baterai ya. Jadi saya mulai mungkin mulai semester depan ini mau mencoba ikut riset untuk sintesis material katoda ataupun anoda dari lithium baterai lithium ya, lithium ion baterai. Jadi kita banyak menggunakan nanti lithium nih. Nah, precursor yang kita pakai ya kebanyakan lithium fluoride sini atau lithium karbonat nanti. Jadi saya nggak tahu apakah. Jadi kalau kita pakai lithium organologam sebagai starting material kayaknya sih akan sedikit ekspensif ya. Lithium fluoride aja itu sudah mahal sekali. Nah, makanya baterai lithium masih belum terlalu populer. Tapi sebenarnya kalau lithiumnya itu bisa di-recycle, sebenarnya bisa dan sudah banyak. Yang saya tahu di Singapura itu ada perusahaan yang merecycle gitu ya lithium dari baterai laptop jadi dia beli laptop yang sudah tidak terpakai ataupun HP bisa kita jual gitu di recycle. Jadi diambil lithiumnya sebagai lithium karbonat ya. Nah, lithium karbonat itu dia jual lagi untuk pembuatan baterai yang baru gitu ya. Jadi di recycle. Kan concern baterai lithium itu salah satunya adalah masalah environment. Jadi kalau dibuang ke environment ya itu ya orang sih gitu. Tapi kalau dari performance dia memang paling bagus sejauh ini. Kenapa mobil listrik semua pakai baterai lithium? Karena discharge density-nya energy density-nya besar, charge discharge cycle-nya juga bisa sampai 1000 lebih gitu cycle. Jadi kalau kita charge 1000 kali itu performance-nya tidak turun gitu ya, tidak rusak. Kan cenderung kalau suatu material kita hantam terus dengan electricity, kita oksidasi reduksi sampai beberapa kali, ribuan kali, kan basically kan sebenarnya gitu ya. Baterai itu kan kita charge, kita berikan material, kemudian dia give up lagi elektronnya, gitu kan sebenarnya reaksi redox saja yang berulang gitu. Beberapa material itu nggak tahan, makanya kayak misalnya baterai yang biasa kita pakai di remote itu kan nikel kadmium itu nggak kuat gitu ya. Jadi lithium ini cukup bagus gitu. Makanya kalau baterai yang untuk kapasitas besar gitu ya, seperti mobil gitu ataupun storage untuk solar panel gitu ya, itu pakainya baterai lithium. Oke. Nah ini lithium bereaksi dengan nitrogen ya, biasanya kita reaksinya pakai kalau bekerja dengan lithium ini pakai glove box ya, bawah argon, masihkan reaksi radikal juga. Oke. Kemudian reaksi transmetalasi sama seperti tadi juga ada gitu ya. Biasanya dengan menggunakan starting material Rm di organometalik yang lain, di mana M-nya itu harus lebih elektropositif dari lithium ya. Kalau nggak bisa gitu ya. Jadi tapi ya kalau kita lihat tabel periodik kan agak susah nyari logam yang lebih elektropositif dari lithium kan gitu. Biasanya kan ya lithium kan udah paling mentok gitu. Jadi agak susah, makanya jarang ya digunakan gitu ya. Kecuali kalau
ada logam yang orang bisa bikin logam dengan ya kan electropositive mode nuclear charge itu bisa diatur dari Bilox-nya lah gitu ya. Oke, tapi ya ada step tambahan lagi gitu untuk membuat atomnya itu menjadi lebih elektropositif dari litium. Nah, itu PR juga tuh. Oke, kemudian metalasi. Ya, metalasi juga sama tadi sama perpindahan ya, swap. Jadi kita punya suatu R yang lebih positif gitu ya. Tapi R ini harus lebih basic gitu ya, biar dia bisa masuk ke sana dan mereplace R yang ada di sini. Jadi kita sudah punya R yang living groupnya ini harus lebih gampang untuk lepas kan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa juga pakai metal halogen ya. Jadi kalau ini hidrogen ini pakai halogen gitu ya. Jadi ini biasanya orang pakai bromin ya gitu ya. Karena kalau pakai F dan Cl biasanya lebih slow. Nah ini metal halogen ini kalau kita mau pakai yang regioselektif ya. Jadi tapi kalau kita melihat produknya yang regioselektif. Tapi karena reaksinya cukup energetik, biasanya reaksinya ini dilakukan di suhu yang cukup rendah, minus 80. Jadi di dalam minus 80 itu biasanya kita pakai liquid nitrogen ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian cara lain yang bisa digunakan juga adalah metatesis. Metatesis ini kan swap juga ya, seperti itu. Jadi driving force-nya adalah pembentukan garam LiCl. Jadi kenapa ininya kita bisa mengatur kecenderungan dia untuk menghasilkan produk ini karena ya LiCl ini pembentukan LiCl. Oke. Ini cukup selektif untuk pembentukan produk-produk seperti ini. Oke, nah ini ini untuk contoh lain ya organomagnesium, kalau tadi litium dan sodium, kita di sini contoh lain organomagnesium dan berilium ya. Nah, mungkin teman-teman ingatnya kalau magnesium itu kan reaksi Grignard ya. Jadi yang paling sering itu kita temui adalah dalam bentuk reaksi Grignard. Nah, aplikasinya banyak di organic synthesis. Berilium jarang digunakan karena biasanya karena dia toksik ya. Jadi cukup jarang digunakan. Sifatnya hampir mirip seperti organolitium tapi sedikit milder ya, karena dia masih elektropositif ya. Ionik karakternya masih kuat. Tetapi karena dia sudah di grup 2 gitu, 2A ya, golongan 2A ya otomatis ya lebih mild daripada litium dan sodium. Okay. Organokalsium dan strontium jarang ya sebenarnya. Bisa disintesis tapi jarang. Karena karakternya juga sudah tidak sesuai ya untuk pembentukan organologam gitu ya. Ini untuk sintesisnya sama, direct sintesis. Untuk reaksi Grignard biasanya paling banyak digunakan melalui organic synthesis. Kemudian namun mekanismenya tidak simpel ya. Jadi banyak sekali dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari luar ya. Karena dia melibatkan elektron transfer gitu. Nah, sekali elektron transfer. Dan sangat sensitif terhadap impurities. Jadi si Grignard ini harus sangat careful penggunaannya.
Nah, ini reaktivitasnya untuk reaksi Grignard ya. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari di organik, jadi saya tidak apa namanya akan banyak spend waktu di sini. Selektivitas juga sama. Nanti kalian teman-teman bisa buka-buka lagi buku organiknya. Ya, kecenderungannya kan memang aktivitas paling I, karena tetapi ya kalau kita pakai reaksi Grignard RMGI apa namanya, karena reaktivitasnya sangat besar ya pasti akan menghasilkan side product yang banyak juga kan gitu ya. Normally orang pakai bromin atau Cl nih tengah-tengah gitu. Tidak terlalu energetik tetapi tidak terlalu lemah juga. Dan kita tahu ya reaksi Grignard ini juga sangat dipengaruhi oleh solvent ya. Jadi pelarut juga sangat mempengaruhi apa namanya mekanisme reaksi yang dilalui itu seperti apa. Jadi sangat unpredictable memang. Jadi, itulah kenapa saya sebenarnya tidak terlalu minat dengan organik itu. Tapi cukup fun sih sebenarnya organik itu menarik karena aplikasinya sangat luas sekali. Oke. Nah, ini main applicationsnya. Reaksi Grignard itu kebanyakan memang dipakai untuk reaksi adisi ya. Jadi kalau kita mau menambahkan, ya ada yang bilang ini CC coupling gitu. Menambahkan karbon ke polar bond seperti si double bond X ini. Jadi ini mekanismenya. Saya yakin teman-teman pasti sudah belajar ini di organik. Jadi ada beberapa mekanisme memang bisa dia sebagai langsung nukleofilik seperti ini. Atau melalui radikal. Ini ada contoh radikalnya. Jadi dia bisa menghasilkan radikal juga. Nah, memang kalau dia seperti ini concerted reactions namanya ya. Dibandingkan dengan radikal pasti akan menghasilkan produk yang mungkin berbeda. Kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, ya mungkin nanti dia akan sideways ya karena dia concerted. Tapi kalau radikal, ingat teman-teman di organik dia bisa nyerang dari atas ataupun dari bawah kan gitu ya. Nah, kalau C-nya ini kiral, maka kalian akan menghasilkan produk yang berupa campuran, racemic kan, gitu ya. Jadi, dan kalau misalnya dia produknya nanti kiral, gitu ya. Jadi, karena R ini bisa nyerang dari atas ataupun dari bawah. Ada beberapa kemungkinan. Jadi, nanti produknya akan 50-50. Jadi, seperti itu. Nah, selain itu kita juga tahu ya dari organik dia bisa juga menghasilkan side reaction. Ya. Jadi instead of reaksi Grignardnya yang menyerang, dia bisa juga menghasilkan apa namanya menjalani ya reaksi reduksi melalui beta hidrogen transfer seperti ini. Jadi ini definitely bukan produk yang kita hasilkan, gitu ya. Yang definitely bukan produk yang kita inginkan. Jadi ini side product juga. Nah, kemudian reaksi Grignard ini juga apa namanya salah satunya digunakan. Ini mungkin saya nggak tahu apakah sudah dipelajari juga. Ini mungkin organik yang lebih advance ya. Tapi saya nggak tahu apakah masuk di kurikulum kita. Reaksi Barbier. Ya. Reaksi Barbier ini adalah reduksi keton menjadi alkohol dalam suasana asam. Nah, jadi kita pakai reaksi Grignard. Oke. Nah, jadi reaksi ini biasanya digunakan untuk apa namanya menghasilkan alkohol yang relatif lebih selektif ya. Jadi concerted kita mau masukin air di sini. Jadi kemudian oksigennya ini berubah menjadi alkohol gitu. Nah, tetapi ya tergantung lagi dari airnya ini seperti apa. Kemudian kalau dia ini apa namanya potensi menghasilkan kiral gitu, karbon yang kiral gitu di sini apa namanya gugusnya berbeda gitu. Kalau saya pakai di sini segitiga, ini kotak, ini R, ini OH, pasti ini akan apa kiral gitu ya.
Nah, kalau dia melalui mekanisme radikal, ya pasti nanti produknya ini bisa campuran R atau S, gitu ya. Tapi ya ini cukup diminati, cukup disukai karena bisa pelarutnya bisa menggunakan air. Oke. Nah, kemudian di proyeksi Grignard ini juga ada yang kita sebut sebagai kesetimbangan Schlenk atau Schlenk equilibrium. Ya, jadi dengan menggunakan pendekatan Schlenk equilibrium ini kita bisa sebenarnya memprediksi dinamika, ya, kesetimbangan dinamika dari reaksi yang menggunakan reaksi Grignard. Jadi ya reaksi Grignard kan biasanya memang dia kesetimbangan seperti ini. Ya. Jadi dalam aplikasinya, saya jujur sebenarnya nggak pernah pakai reaksi Grignard ini, tapi dari literatur yang kita baca, memang salah satu cara untuk meningkatkan selektivitas dari reaksi Grignard itu kita pakai, biasanya ditambahkan dengan dioksan, karena dioksan ini akan mencegah gitu ya pembentukan produk yang tidak kita inginkan. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa organomagnesium yang available ya secara komersial, yang banyak juga digunakan sebagai katalis. Ini contohnya. Oke, jelas sampai sini? Sebelum kita masuk ke bagian terakhir, contoh terakhir organosilikon. Nah, ini bagian terakhir, jadi beberapa contoh lagi. Tadi kita sudah membahas grup golongan 1A, 2A, kita loncat melewati logam transisi dari blok ke organosilikon. Nah, jadi ini beberapa ya secara umum kan silikon itu mirip seperti karbon ya, karena dia ada di dalam satu golongan kan. Cuma dia lebih besar aja, lebih elektropositif gitu ya, dan tidak membentuk multiple bonds ya. Jadi tidak seperti karbon yang bisa membuat double bond, karena orbital P-nya sudah besar kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat CO2 itu kan biasanya seperti ini, kalau silika itu dia seperti ini, membentuk polimerik gitu ya. Jadi pembentukan strukturnya juga berbeda. Gitu kira-kira. Dan ini contoh senyawa-senyawa organologam yang di atom pusatnya itu adalah silikon. Contoh silikon carbide, SiC. Nah, ini biasanya silikon carbide ini digunakan di aplikasi elektronik ya, sebagai baterai misalnya tuh, atau superkapasitor biasanya. Baterai jarang menggunakan silikon carbide. Jadi elektroda pada superkapasitor. Ada SiO, CF, jadi silikon silikon gitu ya. Oke. Nah, ini ini kayaknya agak sedikit aneh ini posisinya. Ini kayaknya Cl-nya di sini. Ini R gitu ya. Ini Cl, itu silikonnya harusnya di sini. Sepertinya. Nanti saya cek ini, saya betulin nih, saya lupa nih tempatnya di mana gitu. Ya. Nah, tapi ya secara umum kan silikon oksigen itu adalah salah satu ikatan yang paling kuat, tetapi juga paling fleksibel. Makanya silikon itu biasanya dipakai sebagai kalau SiO2 itu kayak pasir gelas ya. Nah, tapi silikon oil biasanya digunakan sebagai bukan pelarut ya,
untuk water bath karena dia gampang untuk berubah di suhu-suhu tertentu, sangat berubah. Nah, ini beberapa sifat dari silikon, ya. Di suhu yang rendah memang dia bisa bersifat mirip seperti alkana, ya. Jadi cenderung membentuk extended change. Tapi pada suhu tinggi, untuk alkana itu biasanya ada deformasi yang terjadi, yang kita sebut sebagai Gauss defect. Jadi dia menggulung gitu ya, melipat-lipat, partially folded. Jadi dia bukan cross linking tapi menggulung gitu. Nah, sedangkan untuk silikon kalau kita panasin karena tadi kekuatan ikatannya, maka dia malah malah lebih cenderung membentuk more extended change. Nah, sehingga viskositasnya lebih relatif lebih stabil meskipun suhunya itu dinaikkan. Makanya biasanya digunakan sebagai lubricant, ya. Jadi dia viskositasnya tidak berubah menjadi lebih cair. Biasanya kan kalau sesuatu fluida itu kita panasin, maka viskositasnya cenderung turun kan, ya. Jadi lebih encer gitu kalau kita panasin. Nah, tapi kalau silikon ini biasanya makanya oli mesin gitu ya, itu basisnya adalah silikon oil biasanya, atau polimer lah. Jadi polimer pun sudah dimodifikasi sedemikian rupa gitu ya, agar kalau suhu dinaikkan viskositasnya tidak berubah. Ini beberapa contoh sintesis bagaimana organosilikon itu bisa dibuat gitu ya, sama melalui direct synthesis gitu ya. Meskipun ya kalau direct synthesis ini tidak se-efektif tadi ya, golongan 1 dan 2. Jadi dia harus ada tambahan panas gitu ya. Kalau tadi kan relatif lebih favorable, langsung bisa dilakukan. Katatesis, kemudian ada satu proses yang kita sebut sebagai hydrosylation. Jadi proses ini atau reaksi ini biasanya dikatalisis oleh free radicals ataupun melalui cahaya. Di silikon kita punya biasanya starting materialsnya dari garam silikon, ya, dan alkena. Ini beberapa reaksi yang biasanya dilakukan pada organosilikon, ya, sama nukleofilik, kemudian elektrofilik, kemudian halogen, ya. Halogen juga sama. Ini mirip seperti nukleofilik lah, gitu ya, tapi spesifik di halogen. Ini ada statement yang cukup menarik ya. Jadi silikon itu often behave like large hydrogen. Jadi dia mirip seperti hidrogen tapi bentuknya besar gitu. Jadi sifatnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya share terkait dengan jenis-jenis organologam yang atom pusatnya itu adalah logam-logam yang ada di main group ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Jelas? Ya, mudah-mudahan tidak terlalu boring ya diskusi kita. Jadi memang banyaknya sih informatif ya. Jadi hal-hal seperti reaktivitas gitu ya, kemudian info sifat fisik, sifat elektron, sifat fisik, sifat kimia gitu.
Jadi bukan yang nanti mungkin minggu depan senyawa organologam yang atom pusatnya logam transisi. Nah, setelah itu mungkin kita baru akan membahas reaksi-reaksi apa saja yang bisa terjadi di senyawa organologam secara umum. Oke? Oke, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan saja diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat selalu. Saya ucapkan. Kita lanjutkan nanti materinya untuk jenis-jenis organ-logam yang atom pusatnya di logam transisi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.